Pelajaran kita kali ini mengenai persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Masih bersama Bapak ya. Mudah-mudahan bahasan pelajaran kita pada saat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita selanjutnya yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang kedua ya, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pertama. Ya, tentukan akar persamaan kuadrat dari x kuadrat sama dengan 4. Nah, ini yang disebut dengan kuadrat sempurna. Variabelnya udah langsung pangkat 2 ya, x kuadrat. Jadi udah sempurna ini. Menyelesaikannya kita lihat caranya. X kuadrat sama dengan 4, maka x pertamanya adalah x sama dengan akar 4 positif ya, itu x1, sedangkan x2 nya minus akar 4, ini kita tulis x2, akarnya ada 2, ini x2 ya. Hasilnya berarti x1 nya sama dengan 2, kemudian x2 nya sama dengan 4, x2 nya sama dengan min 2, sehingga himpunan penyelesaiannya kita bisa tulis min 2,2 ya. Biasakan ditulis yang lebih kecil duluan, x min 2 dan x sama dengan 2. Ini kita lanjut ke contoh kedua ya, supaya lebih jelas. Tentukan akar persamaan kuadrat x tambah 5 pangkat 2 sama dengan 16. Ini juga sudah dalam bentuk kuadrat sempurna nih ya, dalam kuadrat sempurna gitu. Sehingga kita bisa langsung jawab x tambah 5 pangkat 2 sama dengan 16, kita langsung x tambah 5 kemudian akar dari 16 ya, kemudian atau x tambah 5 sama dengan min akar 16. Karena kita punya x1 dan x2 ya. Sehingga x tambah 5 akar dari 16 itu yang pertama adalah 4 positif, kemudian yang kedua x tambah 5 sama dengan min 4 ya, sehingga x1 nya kita peroleh, ini x1 ya, x1 nya kita peroleh 4 dikurang 5, sedangkan x2 nya kita peroleh min 4 dikurang 5 ya, ini x2 nih, x2, sehingga x1 4 dikurang 5 itu minus 1, sedangkan x2 min 4 dikurang 5 itu min 9. Nah, kita tinggal bisa menulis himpunan penyelesaiannya HP, yaitu min 1 dan min 9. Biasakan yang lebih kecil ditulis lebih dulu, berarti di sini min 9, sini min 1. Kita lanjut ke contoh ketiga. Contoh ketiga itu tentukan akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x sama dengan 7. Kita jawab ya. Kita tulis dulu soalnya, x kuadrat tambah 6x sama dengan 7. Kemudian kita tambah sebelah kiri dan sebelah kanan dengan 9. 9-nya kita peroleh dari mana? 9 ini kita peroleh dari 6 per 2. 6 per 2 itu kan 3, kemudian kita kuadratkan. 3 dikuadratkan itu kan 9. Jadi patokannya adalah berapa nilai B-nya? B kemudian dibagi 2 lalu dikuadratkan.
gitu. Sehingga kalau sudah demikian 7 tambah 9, sebelah kanan juga kita tambah 9, 7 tambah 9 16. Nah yang ruas kiri itu bisa kita jadikan bentuk kuadrat sempurna X tambah 3 pangkat 2. 3-nya dari mana? 3-nya dari tadi nih, dari yang 6 dibagi 2 ya. Nah kalau sudah maka X tambah 3 sama dengan akar 16, atau X tambah 3 sama dengan min akar 16. Sehingga kita peroleh akar 16 itu kan 4 atau minus 4 ya. Jadi X tambah 3 sama dengan minus 4. Nah X nya berapa? X1 nya berarti ini X1 ya, X1 nya dapat 1 kita peroleh dari 4 dikurang 3. Jadi 3 yang sebelah kiri kita pindahkan, plus pindahkan jadi min ya, atau X2 nya kita peroleh X2 nya kita peroleh adalah minus 7. Minus 7 nya dari mana? Min 4. Nah, kemudian 3 nya kita pindahin ke kanan, minus 3. Minus 4 dikurang 3 itu sama dengan minus 7. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh adalah biasa. Harusnya kita letakkan yang lebih kecil dulu. Jadi sini minus 7, kemudian di sini 1. Pada penyelesaiannya jadi minus 7,1. Kita lanjut ke contoh keempat. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Kita jawab ya. Kita tulis dulu soalnya. 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1 sama dengan 0. Kemudian untuk menyelesaikan dengan menyempurnakan kuadrat sempurna gitu ya, maka nilai C harus kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi C nya ini kan 1, C nya 1 ya, C nya 1 plus 1 kita pindahin ke kanan, jadinya minus 1. Kemudian jadinya X kuadrat ditambah X sama dengan min 1/4, kita bagi dengan 4, karena dalam kuadrat sempurna yang mudah itu nilai koefisien dari X kuadrat harus 1. A-nya ini kan 4 ya, dibagi 4, maka jadi X kuadrat ditambah X sama dengan min 1/4, semuanya dibagi 4. Nah dari sini kita sudah dapat nilai B-nya. B-nya kan nilai B-nya 1. B sama dengan 1 ya, ini B. B sama dengan 1, kemudian 1 ini B-nya kita bagi 2. Ingat B dibagi 2, jadi 1 dibagi 2, setelah itu dikuadratkan. 1/2 dikuadratkan kan jadi 1/4. Maka ruas kiri dan ruas kanan, ini ruas kiri kita tambah 1/4, ruas kanan kita juga tambah 1/4 gitu ya. Kita lanjut. Nah kalau sudah ditambah ruas kiri dan ruas kanan ditambah 1/4, maka sudah kita bisa jadikan bentuk kuadrat sempurna nih. X tambah setengah sama dengan X tambah setengah pangkat 2 sama dengan 0. Setengahnya dari mana? Dari tadi tuh nilai B yang kita bagi 2. Ini ya, B yang kita bagi 2 setengah sama dengan 0. Nah kalau sudah begini maka X tambah setengah sama dengan akar 0. Pangkat 2 nya kita hilangkan. Nah karena nilai 0 itu tidak ada minus, maka X1 dan X2 nya nanti jadi sama ya, dua-duanya plus, jadi X tambah setengah sama dengan akar 0. Akar 0 itu kan 0 ya. Nah dari sini kita peroleh
nilai X adalah min 1/2. Dari mana min 1/2? Kita pindahkan setengahnya ke ruas kanan, jadi X sama dengan 0 dikurang 1/2, maka hasilnya X sama dengan min 1/2 ya. Berarti ini nilai X1 dan nilai X2 juga. X1 min 1/2, nanti X2 nya juga sama karena akar dari 0 tetap 0 ya, nggak ada minus angka 0, sehingga kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya, HP-nya kalau kita mau tulis dua-duanya ya berarti ini min 1/2, nah, satu lagi juga min 1/2, yang dalam istilah akar-akar persamaan kuadrat ini disebut mempunyai akar kembar ya.